Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Paskah untuk kita semua, khususnya untuk Jabes Ministry di Bandung, dimanapun berada. Kita bersyukur ya untuk kematian Tuhan Yesus untuk kita semua, pengorbanannya di kayu salib untuk kita semua, dan kita juga bersyukur untuk kebangkitannya yang menandakan kalau kita semua sudah menang. Kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan lagu pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu indah di setiap kami Tuhan, di setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Karena dari itu kami mau beribadah kepadamu. Biarlah hati Tuhan disenangkan lewat ibadah Paskah kali ini yang kami pujikan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Kami serahkan rangkaian ibadah Paskah pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita bersyukur atas kematian Tuhan Yesus di kayu salib, karena Tuhan baik, sehingga Tuhan rela mati di kayu salib untuk kita semua. Kita nyanyikan lagu pujian Engkau Baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Sekali lagi, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah
berubah. Puji Tuhan, bakal banyak kesaksian ya sebenarnya kalau misalnya kita semua tatap muka. Cuma kita ambil satu kesaksian. Ya, selamat hari Minggu dan juga selamat hari Paskah untuk kita semua ya Base Ministry. Saya di sini mau menyaksikan sedikit tentang momen Paskah ini. Paskah bagi saya pribadi adalah mengikuti perintah Yesus untuk pikul salib, sangkal diri, dan mengikuti Yesus. Maksudnya apa sih? Dari pikul salib adalah kita saya pribadi untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi. Itu arti dari pikul salib. Dan sangkal diri saya juga berarti untuk tidak mengikuti keinginan-keinginan daging. Karena saya yakin dan percaya bahwa saya 100% berkuasa atas daging saya ini. Dan mengikuti Yesus, saya dapat mengikuti dari sedikit doa Yesus yang mengatakan di dalam doa Bapa kami bahwa di dalam bumi seperti dalam sorga. Itu maksudnya bukan berarti di sorga nanti masih ada kejahatan, bencana, sakit penyakit, bukan. Tapi artinya kita harus membiasakan diri ketika ada di bumi ini, kita masih hidup, kita hidup seperti dalam sorga. Ya, sekian kesaksian sedikit dari saya, semoga menjadi berkat. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati ya. Biarlah lewat kesaksian yang saudara kita ini rasakan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu pujian Sungguh Indah. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku
pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Engkau sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Itu semua bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau, karena pengorbananmu, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian kami yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau urapi mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh sesuai dengan isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, khususnya Jabez Ministry. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan rangkaian acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah untuk Jabez Ministry dan untuk kita semua. Kita bersyukur kembali kita boleh merayakan Paskah, ya. Tetapi walaupun di tengah-tengah situasi yang ada, tetapi kita harus memiliki keyakinan, ya, keyakinan yang teguh bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Saudara perlu ketahui, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 14. Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, percaya bahwa Yesus dibangkitkan dari kuburan adalah keyakinan dasar untuk segala keyakinan Kristiani lainnya. Puncaknya Yesus bangkit. Kalau saudara renungkan, Yesus tidak bangkit, percuma kita membaca firman Tuhan. Percuma saya berkhotbah. Kenapa? Dari Kejadian
sampai Wahyu itu menceritakan mengenai Yesus. Yesus dan Yesus. Dan seandainya Yesus itu cuma mati, dia tidak bangkit, bahkan naik ke surga, percuma. Ya, saudara, percuma juga bisa dikatakan dia hanya sebagai pahlawan yang gugur saja. Gugur yang ya cuma dikenang bahwa Yesus pernah membangkitkan orang mati, Yesus pernah memberi makan 5.000 orang berjalan di atas air. Tetapi dia tidak menyertai kita sampai saat ini. Kalau dia cuma sebagai pahlawan, bisa dikatakan dia tidak bangkit, hanya sebagai seperti pahlawan-pahlawan di dunia ini yang gugur. Ya, berikutnya, sia-sia kita beriman dan percaya kepada Yesus, dan juga sia-sia kita berpengharapan kepada Yesus. Ya, jadi inti kekristenan itu, dasar kekristenan itu peristiwa kebangkitan dari Yesus yang kita peringati Paskah. Dan puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini saya ingin berbicara Paskah agak beda, karena mungkin saudara, setiap kali Paskah mendengar cerita Paskah itu pengorbanan dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut mengenai tema saya pada pagi hari ini, kita tahu bersama bahwa pertama-tama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ya, dan perempuan-perempuan yang lain yang disebut dalam Alkitab atau dalam Injil. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Simon Petrus. Dia menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan menuju ke Emmaus, desa Emmaus atau kota Emmaus. Murid-murid, 10 murid-murid. Tidak ada Thomas, habis itu lengkap sama Thomas, 7 murid, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Dan saya ingin berbicara Paskah pada kesempatan hari ini. Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus. Ada apa di sana? Jadi tema saya pada pagi hari ini, Paskah itu berarti semangat hidup. Paskah berarti semangat hidup. Kenapa saudara saya mengatakan Paskah itu adalah semangat hidup? Ya, karena mungkin saudara, saya melihat kisah tentang 2 orang murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Itu saya renungkan, wah luar biasa. Relevan di hari-hari ini. Bukankah hari-hari ini banyak orang Kristen, orang percaya yang semangat hidupnya turun, drop, dan tidak memiliki semangat hidup lagi karena dengan keadaan yang ada. Dia tahu Paskah pengorbanan Yesus, dia tahu Paskah misi penyelamatan, dia tahu Paskah memberikan pengharapan. Tetapi untuk yang sekarang ini, Paskah itu berarti apa? Paskah, saya katakan pada pagi hari ini, berarti semangat hidup. Dari teks Lukas 24, Injil Lukas pasal 24, ayat 13 sampai 35. Ya, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Mungkin saya cuma membacakan beberapa ayat, tapi kita akan renungkan mengenai Paskah. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang menuju ke Emmaus. Ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung atau desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini? Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan pada hari itu juga, hari apa? Setelah Yesus bangkit, heboh Yerusalem, Israel heboh. Mereka lihat, wah, langsung kubur Yesus kosong. Di manakah dia? Ya, banyak pengkritik Alkitab mengatakan Yesus itu tidak bangkit. Ya, itu murid-murid keluarkan jasad Yesus dan ya mereka sembunyikan. Ya, banyak mengatakan seperti itu. Padahal saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa Yesus itu memang benar-benar bangkit. Jadi heboh ya, Yerusalem heboh. Wah, ini fenomena yang luar biasa, ini ada orang yang sudah mati kok bisa bangkit gitu ya. Fenomena yang luar biasa. Mungkin kalau kejadian itu terjadi di masa sekarang, waduh, jadi trending topik. Ya, hashtag gitu, masuk YouTube, berita, koran, Facebook, Instagram, WhatsApp. Waduh, hebat. Ada yang mendramatisir, wah pokoknya pro dan kontra seperti gitu. Tapi ini benar-benar luar biasa. Setelah peristiwa itu apa yang terjadi? Dua murid ini Alkitab menulis namanya, yang pertama Kleopas dan yang kedua itu tidak disebutkan siapa namanya. Ya, penulis Lukas yang seorang ya bisa dikatakan pinter, tabib, ya. Dia sengaja dia nggak masukkan siapa temannya yang Kleopas agar supaya kita jadi penasaran. Aduh, siapa ini ya? Jadi ya rindu ingin mencari tahu, tapi tidak ada referensi yang mencatat siapa nama temannya Kleopas ini. Ya, jadi penasaran. Nah, jadi mereka setelah peristiwa Yesus bangkit, kan Yesus menampakkan kepada perempuan, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Ya udah, mereka ke Emmaus. Tidak dicatat juga dengan jelas kenapa mereka ke Emmaus. Nah, saudara perlu ketahui juga, Kleopas dan temannya ini bukan merupakan inti murid Yesus yang ada 12. Ya. Mereka itu mungkin termasuk di antara 500 murid yang lain atau 70 murid. Ya, ada Yesus, ada 12 murid, 70, ada 500, banyak murid-murid. Ya, mereka tergolong di situ. Ya udah, mereka berjalan-jalan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, perlu kita ketahui juga. Dari Yerusalem ke desa kampung Emmaus itu, kalau di terjemahan yang kita baca, dikatakan 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Tapi kalau dalam terjemahan lama, dikatakan langsung dicatat itu 3 jam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. 3 jam berjalan, kalau dari Cianjur kemana ya? Kira-kira 3 jam berjalan, jalan normal. Ya. Kalau naik mobil, Cianjur Bandung, kalau normal lancar 1,5 jam. Ya, berarti bolak-balik lancar Cianjur Bandung 2 kali balik, itu jalan kaki. Waduh, berapa hari itu ya? Berjam-jam gitu. Ya, lumayan agak jauh. Nah, tapi saudara harus perlu ketahui juga, mereka ini mereka mau menuju ke Emmaus, mereka ada dalam suatu tekanan, mereka ada dalam suatu keadaan yang tidak mengenakan. Soalnya mereka, murid-murid yang lain bersembunyi, takut. Karena guru mereka kan, ya bisa dikatakan dicuri, mungkin dicari oleh tentara Romawi atau imam-imam atau ahli Taurat pada waktu itu. Jadi keadaan mereka tertekan, takut, tertekan, kecewa, sedih, itu bercampur aduk. Bahkan mungkin pengharapan mereka udah mulai hilang karena katanya Yesus luar biasa, tapi kok dia mati gitu. Nah, itu dikatakan
kurang lebih 3 jam perjalanan sekali jalan, ya, sekali jalan. Berarti kalau 2 kali jalan 6 jam. Nah, Yerusalem ke Emmaus itu 12 km. Nah, saudara, arti dari kata Yerusalem itu kota damai atau fondasi kedamaian ganda. Di tengah-tengah mereka berada di Yerusalem yang notabene ada damai, tapi karena keadaan yang ada, mereka akan pergi ke Emmaus. Arti kata Emmaus, sumber air panas. Dari damai, pergilah ke tempat sumber, orang Sunda bilang haredang. Gitu. Udah memiliki kedamaian, pergi ke tempat yang panas. Kalau saya renungkan seperti Elimelek berada di Bethlehem yang notabene rumah roti, terjadi ya kelaparan, mereka pergi ke Moab. Ya, dan ya kurang lebih kalau ini murid-murid khususnya 2 murid ini dari ada damai, mereka pergi ke tempat yang panas. Aduh, hari-hari ini panas gitu ya keadaan. Ketika panas sudah jadi tidak mengenakan. Nah, saudara, yang perlu kita ketahui bahwa murid-murid ini ya, mereka berjalan, bercakap-cakap. Nah, saya meringkas dalam kejadian ini ada 7 kurang lebih saya ringkas. Nah, yang pertama ayat 13 dan 14 itu 2 murid bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Saudara bisa bayangkan jalan-jalan, ini jalan bukan dalam keadaan yang senang. Sedih, semangat hidup menurun karena Yesus mau mati, nggak tahu kemana bangkit, tertekan juga mereka, keamanan mereka pokoknya tertekan. Mungkin mereka kalau saya coba peragakan, mereka 2 orang jalan, tahu nggak? Kenapa ya? Lagi sebentar jalan sudah, Yesus katanya dia akan bangkit. Aduh, sedih deh saya. Kleopas mungkin, temannya bilang begini, iya juga. Tapi bertukar pikiran, tapi kayaknya nggak bangkit gitu. Kleopas bilang, bangkit. Coba-coba kamu pikir, ingat-ingat, pernah nggak dia katakan? Lupa. Sementara jalan, saudara, jalan-jalan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka sementara ngobrol, bercakap-cakap dalam perjalanan, tukar pikiran, tiba-tiba Yesus itu datang. Saudara kaget nggak misalnya sementara ngobrol di tengah jalan, tiba-tiba ada orang, paling nggak kenal, siapa ini? Iya kan? Nah, yang anehnya ya, ketika Yesus hadir, mereka tidak kenal. Dan Yesus bertanya ayat 17. Apakah yang kamu percakapkan dalam sementara kamu berjalan? Sementara berjalan sama Yesus, Yesus bilang, apa yang kamu percakapkan? Mereka langsung berhenti. Dan Alkitab katakan, maka berhentilah mereka dengan apa? Muka muram. Mungkin saya peragakan, mereka berhenti. Muram, saudara ya. Nggak ada senang mereka dalam perjalanan. Muram. Dan Kleopas menjawab. Ini jawaban orang lagi kesel, lagi bad mood lah. Orang lagi misalnya itu lagi ada dalam tekanan. Ketika saudara ajak ngobrol itu jawabannya nggak enak. Gitu. Benar, ini jangan lu ajak ngomong. Tuhan Yesus jawab, apakah yang kalian percakapkan? Sementara itu Kleopas, ini muka muram. Nih saudara ayat 18. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini? Ya, ini kebangkitan Yesus, ini kubur Yesus kosong sudah menjadi trending topik. Jadi nggak ada mungkin orang yang nggak tahu. Ya kurang lebih seperti itu. Adakah engkau orang asing? Kamu ini orang asing kayaknya ya. Ini muram dan agak kesel mungkin ya. Kamu
orang asing kayaknya di sini ya. Kok nggak tahu kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini? Sekarang kan lagi top. Yesus, guru kami itu, nggak ada. Kuburnya kosong. Seperti itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin agak nyeletuk gitu ya, udah kesel gitu ya. Saudara kalau pernah bertemu dengan orang kesel gitu, ajak ngobrol, waduh, benar-benar luar biasa. Dan ayat selanjutnya, setelah itu dikatakan bahwa katanya kepada mereka, apakah itu? Jadi Yesus pura-pura nggak tahu gitu. Apakah itu? Baru diceritakan penjelasannya gitu ya di dalam ayatnya yang 19. Ya, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa, pekerjaan, perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa ini. Tapi karena imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia dan dihukum mati dan telah menyalibkannya. 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu, lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saya stop dulu sini. Jadi mereka memiliki pandangan, berkeyakinan bahwa Yesus yang datang itu sebagai raja, Yesus itulah yang akan membebaskan mereka karena pada waktu itu Israel masih dijajah oleh orang bangsa Romawi. Itu ada dalam pemahaman mereka, padahal bukan seperti itu. Yesus mau datang menyelamatkan seluruh umat manusia, ya. Tetapi perempuan-perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah ke kubur. Ini mereka ceritakan kembali ya. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ini cerita Kleopas gitu ya. Dan beberapa teman kami pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar, ini Petrus dan Yohanes, yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi mereka tidak melihat dia. Mereka tidak melihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ayat 25. Nah, ini respon Yesus, ayat 25. Telah cerita, wah bukankah engkau ini orang asing, nggak tahu kejadian sekarang. Wah, Yesus seorang nabi, dia berkuasa perkataan. Ya, kami berharap dia akan melepaskan kami. Jelaskan. Tapi dia disalibkan, mati, dan kuburannya perempuan-perempuan lihat tidak ada. Ya. Dan ayat 25, Yesus ini yang dengan tegas. Wah, saudara, kasar ini, bisa dikatakan kata-kata yang bisa dikatakan kasar. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hei, kamu orang, apa saudara, bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Respon Yesus kepada mereka, bodoh, lamban, tidak percaya. Ya. Bodoh, lamban, dan tidak percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang Kristen udah bertahun-tahun, puluhan tahun dekat dengan Tuhan Yesus, tapi Yesus mengatakan, ini kamu bodoh, lamban, tidak percaya. Tapi bukankah saat-saat ini kita seperti itu? Tuhan Yesus bilang, saat kamu ada dalam masalah, aku akan menolong, memampukan kamu. Tapi saat kita ada masalah, malahan kita mengeluh. Itu Yesus akan tegur, hei kamu yang kurang percaya. Ya, itu mungkin yang hari-hari ini banyak kejadian-kejadian. Respon Yesus, hei kamu orang bodoh, lamban, tidak percaya. Ayat 25 sampai 27, Yesus menjelaskan kembali kitab suci, ya, firman Tuhan. Lalu ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa, segala nabi, dan kitab nabi-nabi. Yesus jelaskan kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara perlu tahu bahwa pertama kali yang ingat bahwa Yesus bangkit, yang tahu Yesus yang ingat, bukan murid-murid. Padahal murid-murid itu Yesus sudah jelaskan.
Nanti Mesias akan diserahkan kepada ahli Taurat, orang Farisi untuk diadili, ya, dia akan dicambuk, disiksa, akan mati, dia akan bangkit dan naik ke surga. Itu Yesus pernah katakan kepada murid-murid. Tapi saudara, yang ingat Yesus akan bangkit adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Ada di Injil dikatakan bahwa pernah dia mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Ada itu saudara. Nah ini sedangkan murid-murid, Yesus jelaskan kembali. Nah ayatnya yang ke-27 saudara ya. Ayat 28 sampai 30 mereka sampai. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Sudah mau sampai, Yesus sudah menjelaskan itu seolah-olah kan terus dari kampung Emmaus itu. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Tradisi Yahudi pada waktu itu, pokoknya tamu atau siapapun kalau sudah malam, nggak usah melanjutkan perjalanan, harus nginap. Harus nginap, itu tradisi Yahudi. Ya, mereka menjalankan tradisi itu. Sampailah mereka makan. Waktu ia duduk makan bersama mereka, ya iyalah saudara, kenapa makan? Capek saudara ya, berapa jam perjalanan? Kurang lebih 3 jam saudara. Udah sampai, capek. Udah mau makan ini, apa yang terjadi? Ya, waktu ia duduk makan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Saya bacakan. Ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya, terbuka di ayat-ayat sebelumnya ada sesuatu yang menutup mereka, mata mereka. Tetapi ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, pecahkan, membagikan, terbuka. Kenapa bisa terbuka? Ini sama dengan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dan ketika Yesus mengadakan perjamuan. Pernah. Kita lihat di dalam Markus 6 ayat 41. Markus 6 ayat 41 kita melihat kesamaan dari apa yang Yesus lakukan. 6 ayat 41. Dan setelah ayat 40, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menghadap ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang-orang lain. Mereka teringat, ini ternyata dia. Padahal saudara ada keanehan sedikit. Kenapa keanehan sedikit? Di ayat-ayat sebelumnya, bukankah Yesus telah menjelaskan bahwa Mesias akan mati, bangkit dan naik? Menjelaskan itu. Tapi mereka belum terbuka mata mereka. Nanti saat di tempat makan, Yesus ambil roti, mengucap berkat, pecahkan, bagikan, baru terbuka mata mereka. Wah, ini Yesus. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini Yesus. Wah, benar-benar luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di ayat 31-35 terbuka, mereka kenal Yesus dan mereka kembali ke Yerusalem. Yesus hilang pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam kisah ini, kalau setiap tahun saya katakan tadi, kita memperingati Paskah, itu Paskah berarti pengorbanan Yesus. Paskah berarti karya agung dari Yesus. Misi penyelamatan. Rencana yang indah bagi umat manusia. Pengharapan bagi kita. Bahkan dasar kekristenan. Ada lagi Paskah berarti pengampunan dosa.
Ya. Tapi saudara perlu renungkan pada pagi hari ini. Paskah juga berarti semangat hidup. Memberikan semangat hidup. Saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini. Melalui momen Paskah ini, biarlah semangat untuk kita hidup, gairah untuk kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Yesus ada berapi-api, berkobar-kobar. Kenapa saya katakan ini? Sangat penting. Mungkin karya agung, penyelamatan, pengampunan dosa, pengharapan, itu sudah ada di otak kepala kita. Setiap tahun kita merenungkan itu, setiap tahun kita terima firman Tuhan, setiap tahun itu ulang-ulang pendeta sampaikan. Keselamatan, pengampunan dosa, ya kita diberikan pengharapan, ya itu Paskah. Tapi kesempatan ini izinkan saya untuk mendefinisikan Paskah. Paskah itu, momen Paskah itu Tuhan memberikan semangat untuk kita menjalani hidup ini. Kenapa saya lihat Paskah berarti semangat hidup? Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awalnya dua murid ini, bahkan murid-murid yang lain, tapi dua murid ini, mereka itu kecewa, takut, sedih, dan tidak bersemangat hidup. Coba saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, ayat 13. Mereka bercakap-cakap. Aduh, cerita Yesus datang, ada keluhan Yesus, apakah yang kau ceritakan? Mereka berhenti dengan muka muram. Itu menandakan bahwa ya, katanya Yesus luar biasa, tapi kok dia mati. Tidak memiliki semangat hidup lagi. Gairah hidup lagi. Ya, masa bodoh. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan murid-murid yang lain juga. Petrus, dikatakan di dalam Injil Yohanes, mereka kembali ke pekerjaan mereka semula. Ya sudah, aku jadi nelayan. Ya, aku ikut. Ya sudah, kembali lagi ke semula ya. Tetapi momen Paskah ini, saudara, kita harus semangat, berkobar-kobar, dan berani. Kleopas dan temannya itu, setelah mereka sadar, boro-boro mereka makan lagi. Mereka dengan cepat-cepat kembali lagi ke Yerusalem. Saudara, 3 jam lagi. Perjalanan 3 jam, balik lagi. Bukankah aduh capek sebenarnya? Lelah. Tidak dicatat mereka naik kendaraan, keledai, binatang, dan lain sebagainya. Mereka berjalan, saudara, mengadakan perjalanan. Udah capek, lemas, ya. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka tahu itu adalah Yesus telah bangkit. Momen Paskah, semangat hidup mereka tinggi. Mereka bersemangat lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semangat hidup. Bukankah ketika seseorang sudah divonis dokter di hari-hari terakhir, dia akan meninggal, apa yang dokter bilang? Kasih semangat kepada bapak ini, kasih semangat kepada ibu ini. Dan ketika kita semangat hidup kita tinggi, kuat, dilandasi dengan Paskah, dilandasi dengan kuasa kebangkitan Kristus, saya percaya kita menjadi orang-orang yang semangat, orang-orang yang kuat. Saya teringat, saudara, saya nggak masukkan di PPT saya, tapi saya teringat satu ayat, saudara, Filipi pasal yang ketiga. Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki. Ini Paulus loh, berada di penjara Roma. Udah nggak lama lagi dia akan dihukum mati, tapi dia masih menulis kepada jemaat di Filipi. Yang dia kehendaki, yang pertama, mengenal Yesus. Yang kedua, kuasa kebangkitannya. Ini kehendak Paulus. Bukan saja dia mengenal Yesus, tapi dia ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa Paskah itu. Karena kuasa Paskah itu memberikan dia semangat hidup. Memberikan dia semangat bergairah untuk menyampaikan Injil. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kabar baik. Semangat hidupnya sangat tinggi. Semangat hidup tinggi. Dan itulah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam kita merayakan Paskah. Bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan kekhawatiran, tetapi kekuatan, semangat hidup. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang.
Kita semangat, semangat. Momen Paskah, saudara, semangat hidup harus ada menjadi bagian saya dan saudara. Semangat hidup. Ya, itu murid-muridnya itu, aduh, sedih, takut, tidak bersemangat, jalan-jalan mereka. Tadi dikatakan di ayat-ayat 13 awal, kurang lebih itu mereka 3 jam perjalanan sampai ke Emmaus. Tapi saudara, ketika mereka bersemangat hidup, semangat lagi berkobar-kobar, telah tahu itu adalah Yesus, dikatakan bahwa di ayatnya yang ke 31, ketika terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah kita berkobar-kobar? Kita berbicara dengan kita, Dia dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Dengan cepat mereka kembali. Ya mungkin makanan mereka belum habis, yaudah cepat-cepat kembali. Perjalanan masih jauh, tapi masih semangat. Perjalanan hidup kita, saudara, masih panjang. Kita tidak tahu hari depan seperti apa, tapi kita meyakini hari depan kita ada di tangan Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yesus telah mati dan Dia telah bangkit, hidup. Kita memiliki pengharapan hari esok kita juga ada bersama dengan Yesus. Ya, semangat Paskah harus setiap hari dan setiap waktu dalam hidup kita. Bukan kita semangat Paskah kita setahun sekali kita merayakan Paskah. Gereja-gereja Ortodoks Jerman Timur, mereka merayakan Paskah, gereja awal malahan setiap hari. Mereka merayakan Paskah. Biar semangat Paskah itu menggebu-gebu. Bahkan kalau saudara lihat, saya katakan awal, mungkin Natal yang lebih ramai. Kalau Natal, Merry Christmas, Selamat Natal, ya semangat dan lain sebagainya. Ucapannya banyak. Semangat Selamat Paskah, apakah sebanyak dengan Selamat Natal? Tidak, saudara. Natal mungkin lebih wow gitu. Tapi Paskah, wow mungkin. Ya. Kalau gereja-gereja di Jerman waktu awal-awal, mereka ketika ketemu dengan orang, sapaan, mereka bilang begini. Misalnya saya ngomong ke teman saya, Yesus telah bangkit. Ya, Dia telah bangkit. Jawabannya teman saya di depan, ya, Dia telah bangkit. Ketemu gitu. Yesus telah bangkit. Responnya, ya, Dia telah bangkit. Yesus telah bangkit. Ya, Dia telah bangkit. Itu setiap kali ketemu. Kalau kita kan Merry Christmas, balasannya apa? Merry Christmas, Selamat Natal, Selamat Natal juga. Tapi Paskah, Yesus telah bangkit. Responnya, iya, Dia telah bangkit. Itu meyakinkan kita karena dasar iman Kristen kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia semua. Dan saya katakan bahwa biarlah semangat Paskah itu bukan 1 tahun sekali. Semangat Paskah itu setiap hari kita nikmati. Semangat kita menjalani. Semangat, semangat, dan semangat. Sehingga saya percaya kita bisa melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Pemazmur katakan, bersama dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk momen Paskah, semangat Paskah yang kami boleh nikmati, terlebih firman Tuhan yang boleh menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwa semangat Paskah itu bukan kami rayakan, kami nikmati setahun sekali, tetapi setiap hari, setiap waktu kami boleh merenungkan akan kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Biarlah dalam kami menjalani hidup ini, kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau kuatkan, mampukan kami. Terima kasih, tanamkan firman Tuhan dalam setiap tanah hati kami yang terbaik. Firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh anggota YABES Ministry, pekerjaan, kuliah, keluarga, studi, rencana-rencanakan. Tuhan buka jalan, campur tangan. Bahkan rencana kami untuk tahun ini akan mengadakan pertengahan tahun, mengadakan komsel tatap muka lagi, dan kedepannya juga akan ibadah lagi bersama-sama. Apa yang kami rencanakan, harapkan biar kiranya Tuhan yang nyatakan, Tuhan buka jalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang membutuhkan pertolongan apa saja tertolong dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, Tuhan yang akan memulihkan. Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih. Pujilah nama-Mu, dan kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Sang Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus nyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Ya, Yesus telah bangkit dan Dia hidup. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.